Flowchart kerja gudang grup Mentari. Barang datang, inventory, penyiapan barang, pengiriman barang. Mekanisme dan proses barang datang. Proses penurunan barang. Proses penurunan barang datang dilakukan dengan menggunakan forklift sewa. Apabila barang yang datang di atas 50 palet. Jika di bawah 50 palet, barang diturunkan menggunakan hand stacker elektrik gudang. Proses pengecekan. Proses pengecekan barang dilakukan dengan sistem scan barcode, dengan data yang diekspor dari sistem QuickKS ke Excel, dan manual dengan ajuan packing list atau invoice. Proses pelaporan. Setelah pengecekan selesai, petugas barang datang melaporkan hasil pengecekannya untuk kemudian balik PO dan status barang datang masuk ke gudang besar. Barang datang dibagi menjadi dua, yaitu 1. Barang datang import, 2. Barang datang lokal. Barang datang import adalah barang datang yang datangnya dari supplier luar negeri. Barang datang lokal, untuk barang datang lokal di gudang Mentari adalah barang yang datangnya dari supplier dalam negeri. Barang datang lokal gudang Asta adalah barang datang yang datangnya dari percetakan dalam negeri, yang mana buku ini merupakan cetakan dan terbitan dari Asta sendiri. Petugas barang datang mengecek barang dengan mengukur volume barang serta fisik barang apakah tidak ada yang rusak. Penghitungan volume, panjang kali lebar kali tinggi, dan ditotalkan semua barang yang datang dalam satuan kubikasi. Proses penurunan barang. Menggunakan forklift sewa, biasanya apabila barang datang import dengan jumlah di atas 50 palet. Barang yang diturunkan dialokasikan dengan rapi dan mensortir apabila ada beberapa buku yang statusnya urgent untuk dikirim. Mengecek barang datang import dengan memastikan fisik dan kuantitinya. Pengecekan barang dalam bentuk karton, dibongkar dan dipastikan ISBN dan kuantiti bukunya. Menutup kembali dengan lakban coklat apabila selesai dicek. Kuantiti dan ISBN buku di dalam karton sudah sesuai label karton. Memberikan tanda dengan cara menulis di atas karton, ISBN, kuantiti, dan centang atau OK karton yang sudah dicek. Pengecekan sistem scan barcode dengan data dari sistem yang telah diekspor ke dalam bentuk Excel. Proses penurunan barang datang lokal gudang Asta. Penurunan barang menggunakan alat hand stacker elektrik. Barang dialokasikan ke dalam area barang datang dengan rapi dan mensortir buku-buku yang urgent terlebih dahulu untuk dicek. Proses pengecekan barang datang lokal di gudang Asta. Mengecek fisik buku QC ulang secara mendetail dari cover luar sampai bagian halaman dalam buku. Di dalam pengecekan, kategori buku-buku yang reject adalah halaman dalam buku yang tidak berurut atau lompat, tulisan yang berbayang atau blur, dan halaman yang blank. Flowchart penyiapan barang. Admin gudang Print Pikris menyerahkan ke bagian petugas penyiapan di lapangan, didistribusikan ke picker untuk disiapkan.
Picker mencari dan menyiapkan barang sesuai dengan permintaan di picklist dengan pedoman ISBN dan kode rak yang tertera di picklist. Barang dicek oleh checker dengan menggunakan scan barcode. Barang di-packing oleh packer. Barang siap kirim. Di dalam proses penyiapan, ada 3 tahap filterisasi, yaitu penyiapan, pengecekan, pemackingan. 3 tahap ini merupakan standarisasi yang harus dijalankan di dalam penyiapan barang keluar yang akan dikirim ke customer. Proses dan mekanisme penyiapan barang. Di dalam penyiapan barang keluar akan melibatkan 3 orang petugas, yaitu 1 picker, 2 checker, 3 packer. Picker adalah petugas yang di dalam tugasnya menyiapkan barang dengan acuan picklist. Checker adalah petugas yang di dalam tugasnya mengecek barang yang telah disiapkan oleh picker dengan sistem scan barcode. Packer adalah petugas yang di dalam tugasnya mengepek atau packing barang yang telah dicek oleh checker dengan menggunakan karton. Penyiapan barang. Proses penyiapan barang dilakukan oleh picker. Penyiapan dibagi menjadi 3. 1. Penyiapan adopsi dan harian. 2. Penyiapan isi ulang toko. 3. Penyiapan sampel dan pameran. Di dalam proses penyiapan, picker akan diberikan picklist oleh petugas penyiapan, baik adopsi, harian, toko, atau sampel. Picklist. Picklist adalah list kertas yang diprint oleh admin gudang yang diserahkan ke petugas penyiapan untuk didistribusikan ke picker sebagai pedoman untuk menyiapkan barang. Contoh from picklist. PLM, PAS, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyiapan barang. 1. Siapkanlah pulpen, troli, atau palet. 2. Perhatikan kode lokasi rak sebelum menuju pengambilan buku di rak. Kode lokasi pada rak Mentari Books AG artinya nama blok pada rak. 2. Artinya nomor urut pada rak. 3. Artinya nomor urut saf pada rak. Apabila huruf di depan ada 1 huruf, menandakan rak berada di lantai 2. Apabila huruf di depan ada 2 huruf, menandakan rak berada di lantai 1. 3. Pastikan nomor ISBN-nya sudah sesuai antara picklist dengan buku yang disiapkan. 4. Ambil dan siapkan buku mulai dari nomor urut yang pertama dan susunlah dengan rapi di troli atau palet untuk lebih mempermudah dalam proses pengecekan. 5. Pastikan kuantiti yang disiapkan sudah dihitung dengan teliti. Proses penyiapan barang. Petugas penyiapan mendistribusikan dan memberikan picklist kepada picker untuk menyiapkan barang. Picker menuju blok area rak yang sesuai tertera di picklist. Memastikan nomor rak dan safnya sudah sesuai yang tertera di picklist sebelum mengambil buku. Di dalam penyiapan, picker harus mengecek dengan teliti buku yang diambil, apakah ISBN dan kuantitinya sudah sesuai dengan yang di picklist, serta fisik bukunya, apakah layak dijual ke customer. Permintaan di picklist 34, maka fisik yang diambil 34. 1 pack isi 20, dan retailan sebanyak 14 piece. Picker menyusun buku yang telah disiapkannya di troli atau palet dengan rapi. Setelah penyiapannya selesai, picker memastikan buku sudah disiapkan sesuai yang di picklist dan tidak ada yang terlewat. Kemudian, menandatangani atau paraf dan nama jelas serta tanggal penyiapan di bagian draft picklist.
Selanjutnya, picker menyerahkan hasil dari penyiapannya ke bagian petugas checker. Proses pengecekan. Checker memulai cek barang dengan mendekatkan troli atau palet ke meja checker. Pengcekeran dimulai dari nomor urut bawah ke atas pada pickles. Scan barcode serta mengecek ISBN, kuantiti, dan fisik buku. Buku yang telah dicek disusun dengan rapi di troli, palet, atau meja. Melaporkan hasil pencekerannya ke petugas penyiapan. Selanjutnya diserahkan ke tim packer untuk di-packing. Setelah barang disiapkan, picker sudah selesai dan menyerahkan ke bagian pengecekan. Checker akan memulai pengecekan. Checker akan membuka sistem QuickAS dan menginput nomor picklist untuk dicek, memastikan nama customer dan nomor picklist sudah sesuai dengan barang yang disiapkan. Setelah diinput nomor picklist, checker akan mendapatkan nomor pengecekan barang keluar, kemudian menuliskannya di picklist. Checker memulai pengecekan dari nomor urut bawah ke atas. Mengecek barang dengan sistem scan barcode, serta memastikan kuantiti dan fisik sudah sesuai dengan permintaan picklist. Untuk buku dalam bentuk pack, checker harus memastikan ISBN dan kuantitinya dengan cara dibongkar. Setelah pengecekan selesai, checker memastikan antara fisik dengan sistem di komputer sudah sesuai dan di-scan semua dengan mempreview hasil pencekerannya di komputer. Jika sudah oke semua, dalam pengecekan selanjutnya, checker menandatangani atau paraf nama jelas di draft picklist dan tanggal pencekeran. Meletakkan form picklist di atas barang yang telah diceker. Proses pemakingan. Proses pemakingan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Packing dalam kotak. 2. Packing luar kotak. Packing dalam kotak adalah pemakingan yang dilakukan dengan menggunakan karton single atau karton yang agak tipis dan berwarna, dan di dalamnya tidak menggunakan pelapis plastik. Packing luar kotak adalah pemakingan yang dilakukan dengan menggunakan karton double atau karton yang tebal dan tidak berwarna atau hitam putih, dan menggunakan pelapis plastik di dalamnya. Proses pemakingan. Susunan dalam packing barang yaitu persiapan peralatan packing. Packer menerima barang yang sudah dicek oleh checker untuk di-packing. Packer menyiapkan perlengkapan kerja seperti pulpen, spidol, lakban, karton single untuk dalam kotak, karton double, dan pelapis plastik untuk luar kotak. Proses packing. Urutan packing berdasarkan picklist, mulai dari nomor urut paling atas ke bawah. Packer mengecek dan memastikan ISBN, kuantiti, serta fisik buku apakah sudah sesuai permintaan di picklist sebelum dimasukkan ke dalam karton. Memastikan buku dalam karton disusun dengan rapi, diganjal dengan pelindung karton, sehingga buku sampai di customer dengan aman, tidak ada kerusakan. Setelah karton ditutup dan dilakban, Packer menulis nomor karton, nama customer, nomor picklist, judul buku atau ISBN, dan kuantiti. Pelaporan. Packer mentotalkan karton hasil packingan, kemudian melaporkan ke petugas penyiapan. Cara penulisan kuantiti dan nomor karton di picklist saat packing. Buku nomor 1 dan 2, untuk kuantitinya di packing masuk dalam karton 1. Buku nomor 3, total kuantitinya 67, tetapi dibagi menjadi dua tempat, yaitu karton 1 sebanyak 27 dan karton nomor 2 sebanyak 40. Kenapa?
Karena di dalam proses packing, apabila dalam satu karton belum penuh, kita harus menambahkan buku lagi. Walaupun dalam satu judul harus dibagi-bagi total kuantitinya, terkecuali apabila packing di akhir atau karton terakhir. Sebelum memulai packing, packer mempersiapkan peralatan kerja berupa pulpen, spidol, cutter, lakban, kardus single apabila dalam kotak, kardus double dan pelapis apabila luar kotak, serta pelindung karton. Mulailah dengan melakban karton secukupnya, jangan menggunakan lakban terlalu banyak. Pemakingan dimulai dari nomor urut atas ke bawah. Packer mengecek kembali fisik, ISBN dan kuantiti buku sebelum dimasukkan ke dalam karton. Memberikan tanda buku yang sudah masuk ke dalam karton dan menulis nomor karton dengan benar. Packer memastikan buku disusun ke dalam karton dengan rapi, menggunakan pelindung potongan karton agar terlindung dengan aman sehingga bisa selamat tanpa kerusakan saat diterima customer. Untuk karton terakhir, kita bisa memotong bagian atas karton, dipotong sejajarkan dengan isi bukunya. Untuk pemakingan luar kotak, menggunakan karton double yang tebal berwarna hitam putih. Menggunakan pelapis plastik di dalam kartonnya, agar buku yang dikirim aman terlindungi dari air. Packer menulis nama customer, nomor picklist, judul buku, kuantiti pada karton dengan benar sesuai yang dipicklist.
mentotalkan semua karton dan menulisnya di picklist dengan benar. Nomor karton, nama customer, nomor picklist, ISBN atau judul buku, quantity book, inventory, flow chart inventory, pengembalian stok, kebersihan dan kerapihan stok, SO harian, wrapping. Pengembalian stok. Pengembalian stok adalah mendisplay buku-buku yang baru datang ke dalam rak sesuai dengan raknya. Pengembalian stok dilakukan dengan scan barcode terlebih dahulu. Setelah buku di-scan dan lokasi rak sudah diketahui, barulah kemudian petugas menuju rak. Dengan sistem FIFO, meletakkan stok yang baru di belakang dan meletakkan stok lama di depan agar stok lama bisa keluar terlebih dahulu. Kebersihan dan kerapihan stok. Membersihkan rak dan stok secara berkala di dalam upaya pemeliharaan stok agar tetap bersih, rapi, dan tidak rusak. Hal-hal yang dilakukan: 1. Membersihkan rak dan stok dari debu dengan kain lap atau kemoceng. 2. Membungkus stok eceran ke dalam plastik. 3. Memisahkan buku-buku yang rusak dan melaporkan ke bagian petugas inventory. SO harian. SO harian adalah pengecekan stok yang dilakukan secara berkala sebagai controlling stok antara sistem dengan fisik. Hal-hal yang dilakukan di dalam SO harian. 1. Pengecekan stok memastikan fisik dengan sistem kuantitinya sesuai. 2. Memastikan posisi buku sesuai raknya. 3. Menelusuri dan menganalisa apabila ada stok yang selisih. Wrapping. Wrapping adalah membungkus buku dengan plastik menggunakan mesin wrapping. Buku-buku yang perlu di-wrapping: 1. Buku-buku teacher. 2. Buku-buku yang harganya tinggi. 3. Buku-buku yang tebal. Pengembalian stok. Proses pengembalian stok. Sebelumnya, buku disortir terlebih dahulu oleh petugas inventory antara buku yang lokasinya di lantai 1 dan 2 dengan member label 1 untuk buku yang terletak di lantai 1 dan label 2 berarti buku yang terletak di lantai 2. Pengembalian stok dengan sistem di-scan. Buku yang di-scan akan muncul barcode-nya di kolom Find atau pencarian, kemudian klik Find Next. Selanjutnya kursor akan mengarah ke kolom ISBN dan lokasi buku. Setelah buku di-scan dan lokasinya sudah diketahui, selanjutnya menuju area blok dan meletakkan buku sesuai mekanisme nomor pengembalian stok. Kebersihan dan kerapihan stok. Petugas di dalam membersihkan rak dan buku menggunakan kain lap dan air bersih di ember. Di dalam membersihkan rak, urutannya dari atas ke bawah. Membersihkan saf-saf rak dari debu dan membersihkan buku-buku dari debu dengan kain lap yang tidak terlalu basah. SO harian. Melakukan SO harian secara berkala sebagai controlling stok fisik dengan sistem. Menggunakan list yang diekspor dari sistem sebagai acuan. Dalam SO harian yang dilakukan adalah: sebelumnya lihatlah lokasi rak, ISBN dan judul bukunya.
serta quantity system, menuju blok dan raknya yang sesuai di list, ISBN yang sesuai di list, mengecek fisik bukunya dengan teliti, fisik buku sebanyak 14 piece. Petugas inventory menulis hasil pengecekan fisik buku di list SO harian. Wrapping. Wrapping menggunakan mesin wrapping. Mesin dipanaskan terlebih dahulu. Gunakanlah plastik yang ukurannya sesuai dengan buku yang akan di-wrapping. Buku di-wrapping di mesin satu persatu. Wrapping menggunakan alat sealer. Setelah buku di-wrapping dengan plastik, kemudian ditembak dengan hot gun agar plastik bisa rekat kencang. Pengiriman barang, flow cart pengiriman barang, racking barang, persiapan loading, pengiriman. Racking barang, mekanisme racking barang. 1. Setelah tim penyiapan selesai packing, hasil packingannya diserahkan ke tim pengiriman atau petugas QC barang ready kirim. 2. Petugas QC barang ready kirim mengecek barang yang sudah di-packing, memastikan nomor karton, nama customer, dan kuantiti buku yang tertera di karton sudah sesuai dengan pick list. 3. Melangsir barang ke gudang delivery. 4. Mengalokasikan barang ke rak barang ready kirim dan menginputnya di Google Drive. Proses QC barang ready kirim. Mengecek dan memastikan barang yang sudah di-packing sesuai dengan pick list-nya. Di antaranya mengecek nama customer, nomor pick list, nomor karton. Karton nomor 3 masuk buku sebanyak 25 dan 44, sesuai dengan yang di pick list. Setelah di QC, barang di loading masuk ke mobil untuk dilansir ke gudang delivery. Barang diterima dan diturunkan di gudang delivery. Mengalokasikan ke rak barang ready kirim. Menginput nomor rak di Google Drive dan tanda terima. Persiapan loading. Hal-hal yang dilakukan di dalam persiapan loading. Gudang delivery menerima dokumen yang diprint oleh sales admin kantor. Pengecekan dan persiapan barang yang sudah ready kirim dengan dokumen berupa faktur, packing list, dan tanda terima. Serah terima dengan pihak delivery mobil ataupun motor. Gudang delivery menerima dokumen barang yang akan dikirim dari sales admin. Sebelumnya, seluruh dokumen diserahkan ke koordinator delivery untuk ditandatangani. Untuk pengiriman luar kota, karton yang akan dikirim ditempel label customer, alamat kirim, dan ekspedisinya. Sedangkan dalam kota tidak ditempel label. Faktur dipastikan sudah sesuai dengan karton yang akan dikirim. Faktur dimasukkan ke dalam karton. Menempelkan label kiriman, dalam hal ini harus teliti, jangan sampai salah label.
Selanjutnya, karton akan diikat dengan mesin strapping dikarenakan pengiriman luar kota. Setelah barang sudah ready semua, kemudian membuat surat jalan pengiriman. Packing list terdiri dari 4 play kertas, yaitu warna putih, kuning, merah, dan hijau. Untuk surat jalan yang dimasukkan ke dalam amplop adalah warna merah. Setelah barang diserah terima driver, kemudian di-loading masuk ke mobil. Pengiriman. Hal-hal yang dilakukan dalam proses pengiriman. 1. Koordinator pengiriman memberikan pembagian area kirim kepada delivery mobil dan motor dilakukan secara rolling setiap harinya. 2. Proses serah terima barang antara petugas gudang dengan delivery mobil ataupun motor. 3. Delivery mobil ataupun motor mengirim barang dan melakukan serah terima barang dengan pihak customer. 4. Laporan pengiriman ke bagian akunting di kantor pusat Mentari Group. Proses serah terima barang antara petugas gudang dengan delivery mobil ataupun motor. 1. Memastikan dan mengecek barang dengan dokumen sudah sesuai, baik faktur, packing list, serta barangnya, baik dalam bentuk karton ataupun kantong plastik. 2. Dokumen yang harus dibawa dalam pengiriman barang. Faktur atau invoice, packing list, tanda terima. 3. Untuk faktur atau invoice yang berwarna hijau, diparaf dan nama jelas, serta tanggal pengiriman oleh delivery dan ditinggal di gudang. Proses serah terima dan pengecekan barang dengan pihak customer. Proses serah terima di customer sama juga untuk serah terima barang yang dikirim ke toko. Memastikan dokumen dan barang yang dikirim sudah sesuai customer yang bersangkutan. Serah terima mengecek buku dengan teliti ISBN-nya serta kuantitinya. Setelah pengecekan selesai, buku sudah sesuai dengan dokumen, delivery meminta customer untuk menandatangani dokumen dan cap sekolah. Menyerahkan dokumen ke customer. Dokumen yang diserahkan adalah packing list warna merah dan faktur asli warna putih. Packing list warna merah, faktur warna putih. Pengiriman ke ekspedisi memastikan barang dokumennya dan ekspedisinya sudah sesuai. Sedangkan karton tidak dibongkar, hanya seterima jumlah karton dan dokumen saja. Setelah barang sudah sesuai, dokumen diserahkan ke pihak ekspedisi untuk ditandatangani dan stempel. Dokumen yang diserahkan adalah packing list warna merah yang sudah dimasukkan ke amplop. Selanjutnya, setelah delivery mengirim semua barang kirimannya, kemudian melaporkannya ke bagian kasir akunting di kantor Mentari.